Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Abbas Azuri. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 24 dengan NIM 5243230015. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang penting, yaitu Teknik Digital, mengenai konversi antar bilangan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa bilangan pada teknik digital ada 4 bilangan. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang mana bilangan yang kita temui sehari-hari yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Mulai dari 0 sampai 9. Dan kedua ada bilangan biner, yang mana hanya memiliki 2 anggota yaitu 0 dan 1. Yang ketiga ada bilangan oktal, yang mana memiliki anggota 0 sampai dengan 7, dan yang terakhir ada heksadesimal yang memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Yang mana mulai dari angka 10 itu diwakili oleh abjad yang diawali dengan huruf A, dan angka 15 diakhiri dengan huruf F. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konversi antar bilangan. Apa sih konversi antar bilangan itu? Konversi antar bilangan yang maksud di sini adalah bagaimana cara merubah bilangan desimal ke bilangan biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal, dan seterusnya. Biner ke desimal, oktal ke desimal, heksadesimal ke oktal, oktal ke biner. Ada sebanyak 12 konversi yang akan kita kerjakan pada hari ini. Yang pertama adalah bilangan desimal ke bilangan biner, oktal, dan juga heksadesimal. Untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal dapat dilakukan dengan cara membagi bilangan yang dimaksud dengan basis masing-masing. Seperti bilangan biner yang memiliki basis 2, oktal yang memiliki basis 8, dan heksadesimal yang memiliki basis 16. Contoh, dari desimal ke biner, kita ambil angka 152. Maka dengan biner yang memiliki basis 2, tinggal kita bagikan saja angka 152 ini dibagi menjadi 2, yakni 152 dibagi 2 sama dengan 76, sisa 0 karena dia pas. 76 dibagi 2 sama dengan 38, sisa 0 karena dia pas. 38 dibagi 2 sama dengan 19, sisa 0 karena dia pas. 19 bagi 2 sama dengan 9, sisa 1. Nah, di sini yang dimaksud dengan 19 bagi 2 ini kan tidak bisa. Hasilnya akan menunjukkan koma. Maka 19 ini dikurang angka terdekat agar saat dibagi 2 dia hasilnya menunjukkan angka bilangan bulat. Nah, maka 19 angka yang mendekati itu 18. Nah, untuk dapat 18 berarti 19 dikurang 1 sehingga sisanya menjadi 1. Lalu ditulis hasil dari yang 18 itu 9. 18 bagi 2 9, sisa 1. Nah, dilanjut 9 dibagi 2, nggak bisa. Maka yang terdekat yaitu 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. Dikarenakan untuk mencapai 9 menjadi 8, maka dikurangi 1 angka, yaitu sisa 1. Lanjut, kemudian hasilnya ini 4 dibagi 2 lagi sama dengan 2, sisa 0. Hasilnya dibagi 2 lagi sama dengan 1, sisa 0 juga karena pas. Kemudian hasilnya ini dibagi 2, hasilnya 0, sisa 1. Dikarenakan 1 bagi 2 tidak bisa, sehingga ini dikurangi 1 aja. Jadi 0 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1.
Sehingga untuk cara penulisan hasil ini, penulisan bilangan biner, dapat kita tuliskan dari urutan yang paling bawah, yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Seperti berikut. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita lanjut ke dari desimal ke oktal. Kita ambil angka yang sama, yaitu 152. 152 kita bagikan 8 menjadi 16, 19, sisa 0. Hasil 19 kita bagi 8 sama dengan 2, sisa 3. Kenapa bisa hasilnya 2? Dikarenakan 19 bagi 8 tidak bisa, sehingga 19 dapat dikurang 3, yaitu 16, baru bisa dibagi 8, sehingga sisanya 3. Lanjut, hasilnya ini dibagi 8, tidak bisa, sehingga 2 dikurang berapa agar dapat ini. Jadi dikurang 2, jadi 0 bagi 8 sama dengan 0. Hasilnya juga dapat kita tulis dari bawah, yaitu 2, 3, 0. Desimal ke heksadesimal, kita ambil angka yang sama dengan cara yang sama. Dikarenakan heksadesimal memiliki basis 16, sehingga kita buat pembagiannya 16. 152 dibagi 16 sama dengan 9, sisa 8. Dikarenakan 152 tidak bisa dibagi 16. Kemudian lanjut, 9 dibagi 16 tidak bisa, sehingga dikurang 9, jadi 0 bagi 16 sama dengan 0. Dapat kita tulis juga dari bawah, yaitu 9, 8. Untuk cara penyebutannya tidak boleh 98, tidak boleh, dikarenakan angka pada bilangan baik bilangan desimal, biner, oktal ataupun heksadesimal tidak ada menunjukkan angka 98, tetapi 9 dan 8. Jadi penyebutannya 98, bukan 98. Baik, kita lanjut. Untuk yang kedua, yaitu bilangan biner ke bilangan oktal dan juga heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal dan heksadesimal dapat dilakukan dengan cara mengkelompokkan bilangan biner, di mana bilangan oktal mewakili 3 digit bilangan biner dan bilangan heksadesimal mewakili 4 digit bilangan biner. Tabel pengelompokan dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini dapat kita lihat tabel 1.1 merupakan konversi biner ke oktal, di mana digitnya hanya mewakili 3 digit. Hanya ada 3 digit di sini. Sedangkan tabel 1.2 konversi biner ke heksadesimal, yang mana diwakili oleh 4 digit, 0000. Di sini dapat kita hafal. Cara menghafalnya cukup simpel. Hanya tinggal 0000 sama dengan 0. 0001 menjadi 1. Nah, untuk yang 2, 1 dipindahkan ke sini, ke tengah. Terus 0 pindah ke sini. Nah, jadi 2. Untuk yang 3 tinggal tambah 1 di belakangnya. 3. Nah, untuk yang 4 pindahkan 1 ke sini, 2 jadi 0. Begitu seterusnya. Tabel dapat dilihat di sini. Jika terus mengerjakan soal, maka tabel juga akan hafal dengan sendirinya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada bilangan biner ke bilangan oktal. Kita memiliki angka 1, 00, 11, 000. Langsung saja kita kelompokkan, karena bilangan tujuan kita yaitu bilangan oktal, maka kita kelompokkan menjadi 3. Untuk pengurutannya kita urutkan dari belakang. Jadi 3 dari belakang. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1 karena 3 kedua. Kemudian 1, 0. Kita urutkan 1, 0. Dikarenakan bilangannya tidak cukup, maka boleh kita tambahkan di sebelah kiri bilangan, yaitu ditambahkan dengan 0. Sama halnya dengan heksadesimal, untuk pengelompokannya 4, dimulai dari kanan. Jika tersisa misal
jika hanya tersisa angka 1, maka 3 angka di sebelah kirinya bisa ditambahin 0 sehingga dia menjadi pengelompokannya sesuai, yaitu 4. Nah, karena kebetulan pas, maka tidak perlu dikelompokkan lagi. Mau berapapun kurangnya. Misal kurang 2 ya tinggal tambah 2, kurang 1 tinggal tambah 1. Sama juga dengan ini, jika kurang 3 maka ditambah 3, jika kurang 2 tambah 2, dan jika kurang 1, nolnya boleh ditambah 1. Baik, setelah kita kelompokkan, maka dapat kita lihat untuk bilangannya mana yang sesuai. Yang pertama 0, 1, 0. Kita lihat pada tabel konversi biner ke oktal. 0, 1, 0 diwakili oleh angka 2 dari bilangan oktal. Maka kita tulis 2. Selanjutnya 0, 1, 1 diwakili 0, 1, 1 diwakili oleh bilangan 3 pada bilangan oktal. Dan yang terakhir 0, 0, 0 diwakili oleh 0, 0, 0 diwakili oleh 0 pada bilangan oktal. Sehingga dapat kita tuliskan 2, 3, 0. Di sini saya ingin mengingatkan, untuk penyebutannya tidak boleh disebutkan 230. Tetapi untuk penyebutannya kita hanya boleh menyebutnya sebagai 2, 3, 0. Kenapa demikian? Karena pada bilangan baik biner, desimal, oktal maupun heksadesimal itu tidak terdapat bilangan yang menyebutkan 230. Dia hanya mentok pada 9. Pada heksadesimal dilanjutkan dengan abjad, sisanya sampai dengan 15. Tapi untuk angkanya itu hanya mentok pada angka 9. Baik, biner ke heksadesimal. Kita memiliki angka 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Kita ubah menjadi heksadesimal, maka kita kelompokkan dari kanan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sesuai tabel bisa kita lihat di sini 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 diwakili oleh angka 9, 1, 0, 0, 1, dan 1, 0, 0, 0 diwakili oleh angka 8, sehingga dapat kita tulis sebagai 98, bukan 98, tetapi 98. Selanjutnya kita lanjut ke bilangan oktal dan heksadesimal ke bilangan biner. Untuk mengkonversi bilangan oktal dan heksadesimal ke bilangan biner dapat dilakukan dengan cara mengubah setiap bilangan menjadi bilangan biner seperti yang terdapat pada tabel sebelumnya. Sama seperti tadi, hanya saja dibalik saja. Kalau tadi dari biner ke oktal dan biner ke heksadesimal, maka kali ini oktal ke biner dan heksadesimal ke biner. Kita kelompokkan angka menjadi 3 sesuai dengan yang ada di sini. 0, 2, 3, 6 agar dapat lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Lalu kita telah mengetahui pada tabel sebelumnya bahwa 2 diwakili oleh 0, 1, 0, 3 diwakili oleh 0, 1, 1, dan 6 diwakili oleh 1, 1, 0. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kemudian heksadesimal ke biner. Kita memiliki angka 3, 1, 2. Kita kelompokkan agar lebih mudah melihatnya. Angka 3 pada heksadesimal diwakili oleh 0, 0, 1, 1. Angka 1 diwakili oleh 0, 0, 0, 1. Dan angka 2 diwakili oleh 0, 0, 1, 0. Selanjutnya kita bahas bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ke bilangan desimal. Untuk mengkonversi bilangan biner, oktal, dan heksadesimal menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengurutkan bilangan yang dimaksud dari kanan atau paling kecil, karena sebelah kanan itu yang paling kecil, yang dimulai dari angka 0 ke kiri yang paling besar sebanyak angka yang dimiliki. Kemudian
hasilnya dikalikan dengan basis masing-masing yang dipangkatkan sesuai urutan. Langsung saja kita ke contoh. Kita dari biner ke heksadesimal. Kita memiliki angka 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kita urutkan semua angkanya yang dari paling kanan, yaitu 0. Kemudian lanjut dari 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Sesuai yang di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengalihkan angka yang sudah kita urutkan dengan basis dari bilangan yang ada di sini. Kalau kita dari biner, maka kita akan kalikan dengan 2. Dari oktal, kita kalikan dengan 8, dan heksadesimal kita kalikan dengan 16. Karena dari biner, maka kita kalikan dengan basisnya, yaitu 2. Karena diurutkan dari paling kanan, maka ini kedapatan dimulai dari 0. Kemudian dilanjut dengan 2 pangkat 1, lanjut 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan 2 pangkat 8, sampai seterusnya sebanyak berapapun angka yang dimiliki. Kemudian tinggal kalikan, kemudian hasilnya ditambahkan. Maka didapatkan hasilnya segini. Kemudian kita lanjut dari oktal ke desimal. Caranya sama dengan tadi, kita urutkan. Yang pertama 3 paling kanan, kemudian 1, 1, 3, 1, 1. Kita kalikan dengan basis yang dipangkatkan dengan sesuai urutan. Dimulai dari 0. Mulai dari pangkat 0, yaitu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Setelah dikalikan, maka didapatkan hasilnya, kemudian ditambahkan dengan segini hasilnya, 75. Nah, pada desimal kita dapat menyebutkannya sebagai 75 karena ini angka sehari-hari yang telah kita pelajari mulai dari kecil. Lalu heksadesimal ke desimal sama juga seperti tadi, namun basisnya yang diubah. Kalau tadi 8 ataupun 2, sekarang jadi 16. Dan pangkatkan sesuai urutan, mulai dari pangkat 0, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 2. Kemudian hasil kalinya masing-masing ditambahkan menjadi 1845. Dan yang terakhir adalah bilangan oktal ke heksadesimal dan heksadesimal ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal serta sebaliknya dapat dilakukan dengan cara mengubah terlebih dahulu bilangan oktal atau heksadesimal menjadi bilangan biner. Kemudian dari bilangan biner ke bilangan tujuan. Misal kalian membeli paket, kalian pesan, maka penjual akan mengirimnya ke kurir. Dari kurir akan dikirim ke kalian. Sama juga dengan ini, ibaratnya transit dari misalnya dari bilangan oktal. Saya mau merubahnya ke heksadesimal, maka saya mengirimnya dulu ke bilangan biner. Lalu dari bilangan biner baru akan dikirim ke heksadesimal, yaitu konsumen, yaitu kalian. Langsung saja kita ke contoh oktal ke heksadesimal. Kita memiliki angka 1, 2, 3. Kita kelompokkan terlebih dahulu, kita pisahkan. Lalu kita sesuai dengan angka yang diwakilkan di sini, kita tulis perwakilannya. 1 diwakilkan oleh 0, 0, 1, 2 oleh 0, 1, 0, 3 diwakilkan oleh 0, 1, 1. Kemudian karena tujuannya itu heksadesimal, maka kita kelompokkan menjadi 4. Dimulai dari kanan, yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dan di sini terdapat kekurangan, yaitu sebanyak 3 angka, sehingga kita tambahkan 3 angka di sebelah kiri, itu 0, 0, 0, 0. Sesuai dengan tabel yang tadi, maka kita dapatkan hasilnya itu 053. Begitu juga dengan heksadesimal ke oktal. C diwakilkan oleh 1100 dan 2 diwakilkan oleh 0010.
kemudian dikelompokkan. Karena tujuan kita menjadi bilangan oktal, kita kelompokkan menjadi 3 dan dapat dituliskan sebagai 010 000 011. Sesuai dengan tabel, maka kita dapat angkanya yaitu 302. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Dikarenakan waktu kita yang terbatas, saya belum dapat untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Sekian pertemuan kali ini. Saya Tengku Ahmad Abbas Az-Zuhri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.